Hai teman kimia, kembali hari ini kita bertemu dalam pembelajaran kimia untuk materi kelas 11 IPA. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pernahkah teman kimia lupa menyimpan belanjaan sehingga daging yang dibeli saat belanja di pasar tadi tidak disimpan dengan baik dan setelah kita sadari ternyata membusuk? Atau teman kimia juga pernah melihat pesta kembang api yang indah kan ya? Mungkin pada saat hari raya atau biasanya kita melihatnya pada malam tahun baru. Nah, kira-kira apakah persamaan dari daging yang membusuk dengan kembang api yang kamu lihat begitu indah itu? Nah, membusuknya daging dan pijaran kembang api itu sebenarnya merupakan reaksi kimia yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Sekarang, apa perbedaannya? Kalau kita perhatikan, ternyata pembusukan daging membutuhkan waktu reaksi yang lebih lama dibanding dengan pijaran kembang api. Nah, misalnya mungkin kalau kita menyimpan daging itu di dalam kulkas, pas bukan di bagian freezer ya, mungkin di bagian bawah, dalam waktu 3-4 hari, daging itu akan sudah mulai membusuk. Hal ini dapat kita lihat dari warnanya yang berubah, baunya. Sedangkan pada saat kembang api, kita sulut dengan api, nah kemudian kembang api itu langsung saja berpijar, ya, membentuk pijaran-pijaran lampu yang indah. Nah, dengan waktu reaksi yang lebih cepat. Cepat atau lambatnya waktu yang diperlukan dalam reaksi kimia inilah yang disebut dengan laju reaksi. Nah, contoh yang lain misalnya kalau untuk perkaratan besi, kira-kira reaksinya lama atau cepat? Ya, untuk perkaratan besi mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Sedangkan misalnya untuk pembuatan tempe itu juga sedang lah ya, relatif lebih lama. Misalnya untuk pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, ini ada reaksi yang cepat. Misalnya lagian kita sudah membeli baju baru dengan warna yang indah. Nah, lama-lama kelamaan karena sering kita cuci, warnanya akan memudar. Nah, ini juga contoh reaksi kimia yang berlangsung dalam waktu yang relatif lebih lama. Nah, reaksi yang terjadi pada peristiwa kimia ini biasanya dipengaruhi oleh sifat zat yang bereaksi, suhu reaksi, jumlah zat, dan luas permukaan zat. Di dalam ilmu fisika, teman kimia pasti juga sudah mengenal istilah laju. Nah, ini biasanya dipelajari di kelas 10 ya, tentang laju atau kecepatan gitu ya. Nah, laju dalam istilah fisika bisa diartikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk berpindah tempat. Misalnya begini, teman kimia akan berangkat ke sekolah dari rumah dengan jalan kaki, di mana jarak tempuh dari rumah ke sekolah itu misalnya sekitar 1 kilometer dalam waktu 20 menit. Jadi yang diperhatikan dalam lajunya adalah perpindahan teman kimia mulai dari rumah sampai ke sekolah. Nah, dalam ilmu kimia yang menjadi perhatian sekarang bukan perpindahan tempat, melainkan perubahan dari keadaan awal reaksi atau yang bisa kita sebut dengan reaktan, biasanya ada di sebelah kiri tanda panah, ke keadaan akhir reaksi yang kita sebut dengan produk yang ada di sebelah kanan tanda panah. Jadi kalau kita analogikan dengan kembang api tadi, maka kembang api yang belum terbakar adalah reaktan, sedangkan kembang api yang sudah dibakar itu adalah produk.
Atau misalnya daging ayam yang masih bagus, yang masih segar itu adalah reaktan, dengan hasilnya ke daging ayam yang sudah mulai membusuk itu adalah produknya. Laju reaksi dinyatakan dengan besarnya perubahan yang terjadi dalam satu satuan waktu, di mana pada reaksi kimia, reaktan yang mula-mula banyak akan semakin berkurang jumlahnya. Sedangkan produk dari yang tadinya belum ada, maka lama-lama akan bertambah jumlahnya. Kita analogikan seperti ini. Misalnya teman kimia akan membuat roti, maka yang diperlukan adalah tepung, gula, telur, mentega. Nah, begitu ya. Dan diharapkan bahan-bahan ini nanti akan menghasilkan adonan roti yang sempurna. Nah, awalnya saat kita masukkan ke dalam baskom, nah kita masih bisa melihat tuh bentuknya mentega, bentuknya telur, bentuknya gula, bentuknya tepung, begitu kan. Kemudian kita lakukan perlakuan misalnya dengan mixer, kita mix semua bahan-bahan itu, lama-kelamaan kita sudah tidak bisa lagi melihat bentuk telur, tepung, gula, dan sebagainya. Tapi yang kita temui sekarang adalah bentuk adonan baru yang semakin lama akan semakin banyak. Sedangkan tepung gulanya itu tadi sudah tidak ada lagi. Di dalam reaksi kimia, tadi misalnya bahan-bahan pembuatan kue itu kita analogikan sebagai zat A dan zat B, yang kita sebut sebagai reaktan akan menghasilkan zat C dan zat D yang kita sebut sebagai produk. Maka reaktan atau zat A dan zat B ini akan berkurang jumlahnya, sedangkan zat C dan zat D yang kita sebut sebagai produk akan bertambah jumlahnya. Nah, hubungannya nanti dengan namanya konsentrasi atau molaritas. Teman kimia tentu ingat ya bagaimana rumus molaritas, bahwa M besar itu sama dengan mol per volume. Nah, kalau kita gambarkan hubungan konsentrasi dengan waktu, maka untuk pereaksi atau reaktan itu mula-mula konsentrasinya tinggi, tapi dengan seiringnya bertambah waktu maka dia akan menurun konsentrasinya ya, sehingga gambar pada diagram itu dia akan cenderung menurun. Sedangkan untuk produk atau hasil reaksi pada zat C dan D itu tadi, maka tadi yang mula-mula tidak ada, maka dia akan naik setelah seiringnya waktu konsentrasinya akan bertambah. Teman kimia dapat lihat pada gambar hubungan antara konsentrasi dan waktu. Jadi, laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan atau bertambahnya konsentrasi produk tiap satuan waktu. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Nah, ada 5 faktor yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah konsentrasi. Sebelumnya, teman kimia perlu ketahui bahwa reaksi kimia dapat berlangsung apabila terjadi tumbukan efektif antara partikel-partikel zat yang bereaksi. Jadi, kalau tidak ada tumbukan antar partikel, maka reaksi itu tidak dapat berlangsung. Makin besarnya konsentrasi larutan, maka makin banyak pula partikel zat yang bereaksi. Akibatnya, kemungkinan untuk terjadinya tumbukan yang efektif antar partikel juga akan semakin besar. Hal ini dapat kita analogikan sebagai berikut. Misalnya nih, teman kimia berada di suatu persimpangan yang sepi. Mungkin kendaraan yang melintas hanya ada 1-2 buah kendaraan. Ada motor, mobil yang lewat itu nggak terlalu banyak. Nah, kira-kira bagaimana kondisi keadaan di persimpangan itu?
dibandingkan dengan misalnya teman kimia yang berada pada suatu kota besar, di persimpangan suatu kota besar yang padat penduduknya, di mana kendaraan, motor, dan mobil yang ada di persimpangan itu sangat banyak. Nah, tabrakan relatif akan lebih kecil pada persimpangan yang sepi karena tidak banyak kendaraan yang hilir mudik. Sedangkan pada persimpangan yang ramai, apalagi jika tidak ada lampu lalu lintasnya, ya, maka tabrakan antar kendaraan itu akan lebih besar kemungkinannya. Kenapa kita analogikan bahwa misalnya kendaraan itu, motor dan mobil itu sebagai partikel zat. Nah, kalau dia semakin banyak partikelnya, tentu ya seperti kendaraan tadi akan lebih mudah mengalami tabrakan. Atau bisa kita bilang kalau konsentrasi kendaraan bermotor yang ada di persimpangan itu semakin banyak, maka tabrakan antara kendaraan akan relatif lebih besar. Seperti itulah reaksi kimia yang terjadi jika konsentrasi partikel zatnya banyak, maka tumbukan antar partikel akan lebih memungkinkan banyak terjadi. Semakin tinggi konsentrasi, maka akan mengakibatkan semakin tingginya tumbukan. Nah, hal ini juga akan berpengaruh sehingga laju reaksi juga akan semakin tinggi. Jadi, semakin besar konsentrasi, maka semakin cepat pula reaksi yang akan terjadi. Contoh pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi ini bisa kita lihat pada pasien yang mengalami kesulitan bernafas. Nah, biasanya pasien-pasien yang sesak nafas ini kan kalau di rumah sakit akan diberikan oksigen melalui tabung ya. Nah, oksigen yang dialirkan dari tabung oksigen itu memiliki konsentrasi atau jumlah partikel oksigennya lebih banyak daripada udara yang kita dapat hirup selayaknya orang sehat ya. Jadi oksigen itu dari tabung itu konsentrasinya lebih tinggi daripada udara di sekitar. Nah, dengan oksigen yang lebih tinggi maka diharapkan penderita sesak nafas atau kesulitan bernafas itu dapat menghirup atau menyerap oksigen lebih banyak sehingga mempercepat reaksi pernapasan pada pasien. Faktor kedua yang mempengaruhi laju reaksi itu adalah luas permukaan atau kadang biasa disebut luas permukaan bidang sentuh. Jika luas permukaan semakin besar, maka kemungkinan terjadinya singgungan antara partikel akan semakin besar pula. Hal ini mengakibatkan tumbukan akan lebih banyak terjadi. Frekuensi tumbukan yang makin banyak akan meningkatkan laju reaksi. Misalkan teman kimia memiliki satu potong daging yang besar, kemudian ingin membakarnya supaya bisa dimakan ya. Nah, kalau kita langsung membakar satu potongan daging misalnya ukuran 1 kilo di atas api, saya yakin bahwa waktu yang kita perlukan untuk membuat daging itu masak akan lebih lama. Waktu yang lebih lama ini dapat kita persingkat dengan misalnya kita memotong daging itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil seperti kita membuat sate. Nah, waktu yang digunakan untuk pemasakan daging pasti akan lebih cepat pada saat kita memotong daging itu menjadi bagian-bagian kecil karena luas permukaan daging yang bisa terbakar itu akan menjadi lebih besar jika dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Faktor yang ketiga adalah suhu. Jika suhu dinaikkan, maka energi kinetik dalam molekul juga akan bertambah, sehingga gerakan antar molekul semakin cepat dan acak.
yang pastinya akan menyebabkan meningkatnya tumbukan. Nah, kalau tumbukannya meningkat, tentu saja pasti akan mempercepat terjadinya laju reaksi. Misalkan saya memiliki sayur. Yang pertama saya letakkan di dalam lemari es. Kemudian sayur lainnya saya biarkan saja di luar di ruangan terbuka gitu ya. Teman kimia juga pasti bisa membayangkan bahwa sayur yang diletakkan di dalam lemari es pasti akan memperlambat laju reaksi pembusukan. Sehingga sayur yang kita simpan akan bertahan lebih lama dibanding sayuran yang kita biarkan terkena panas. Nah, atau bisa dengan kata lain, sayur yang kita letakkan di tempat yang panas akan lebih cepat laju pembusukannya dibanding yang kita letakkan di dalam lemari es. Faktor yang berikutnya adalah tekanan. Teman kimia tentu tahu bahwa dalam reaksi kimia itu biasanya terjadi pada 3 wujud zat ya. Ada zat padat bisa terjadi reaksi kimia, zat cair juga bisa, dan zat gas juga bisa bereaksi dengan zat yang lain. Nah, kalau sudah melibatkan zat yang berwujud gas, maka tekanan juga akan memberikan pengaruh yang cukup berarti pada laju reaksi. Penambahan tekanan akan memperkecil volume zat sehingga meningkatkan konsentrasi zat yang dapat memperbesar laju reaksi. Teman kimia tentu juga pernah memasak menggunakan panci presto ya. Panci presto digunakan untuk menghasilkan daging yang lebih lembut dan waktu memasak yang lebih singkat karena dia mudah melembutkan daging ya. Nah, kenapa bisa mudah melembutkan daging? Karena tutup panci yang kedap menyebabkan tekanan tinggi pada atau di dalam panci. Nah, tekanan yang tinggi ini yang membuat makanan cepat matang dan cepat lunak. Faktor yang kelima adalah katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia secara kekal dan permanen. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, katalis ini mungkin bisa kita analogikan sebagai yang kita sebut mak comblang gitu ya. Jadi tugasnya adalah untuk mempercepat hubungan atau reaksi antara dua orang yang mungkin tidak saling akrab, tetapi mak comblang berusaha untuk mempercepat reaksi pertemanan mereka. Nah, seperti itulah katalis ini bertugas. Jadi mak comblang tidak akan memberikan pengaruh pada hasil akhir pertemanan antara si A dan si B. Dia hanya mempercepat proses reaksi pertemanan. Seperti itulah kira-kira kerja dari katalis. Ada beberapa macam katalis. Yang pertama adalah katalis homogen, yaitu katalis yang memiliki fase yang sama dengan fase pereaksinya. Yang kedua, katalis heterogen, yaitu katalis yang mempunyai fase berbeda dengan fase pereaksinya. Dan yang ketiga biasa disebut autokatalis, yaitu di mana zat hasil reaksi yang dihasilkan itu yang bertindak sebagai katalis. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada video kali ini. Saya sangat berterima kasih teman kimia selalu setia untuk menonton dan belajar bersama teman kimia pada channel YouTube ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya lebih banyak orang lagi yang
merasakan manfaat dari video pembelajaran ini. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.